Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fira Alila Azamelia dari Program Studi Keuangan Daerah Universitas Jambi dengan NIM C0E024008. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang yaitu yang pertama ada pembukuan, pemeriksaan, penyidikan, dan yang terakhir ada sanksi di bidang perpajakan. Nah, materi ini tuh tidak hanya penting untuk mahasiswa akuntansi dan keuangan, tapi juga bagi seluruh masyarakat agar memahami bagaimana sih sistem perpajakan ini berjalan secara adil dan transparan di Indonesia loh. Nah, sebelumnya, pajak sendiri adalah salah satu sumber utama penerimaan negara terbesar ya kan, seperti yang kita tahu. Nah, agar sistem perpajakan ini berjalan dengan baik, itu dibutuhkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tertib. Nah, 4 aspek utama dalam sistem pengawasan pajak itu adalah, yaitu seperti yang mau kita bahas ini, ada pembukuan, pemeriksaan, penyidikan, dan sanksi. Nah, keempatnya ini saling berhubungan dan membentuk sistem kontrol agar wajib pajak itu patuh terhadap peraturan yang berlaku. Nah, tujuan pembahasan kita itu yang pertama ada agar kita tuh memahami apa sih yang dimaksud dengan pembukuan atau pencatatan pajak, terus apa juga sih yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak, lalu apa yang dimaksud dengan penyidikan, dan apa saja sanksi di bidang perpajakan. Nah, masuk materi yang pertama yaitu pembukuan dan pencatatan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pembukuan sendiri adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data keuangan seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Nah, sementara pencatatan itu lebih sederhana, yaitu mencatat peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar menghitung pajak terutang. Siapa sih yang wajib melakukan pembukuan? Nah, yang melakukan pembukuan ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan. Namun, bagi pengusaha kecil dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun, cukup melakukan pencatatan sederhana saja. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah UMKM yang belum memiliki kemampuan akuntansi umum. Nah, sanksi jika tidak melakukan pembukuan itu adalah yang pertama ada pajak terutang dapat dinaikkan hingga 100%. Nah, untuk yang kedua ada untuk PPh pasal 29 bisa naik menjadi 50%. Nah, yang ketiga ada bahkan bisa dikenai pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga 4 kali pajak yang tidak dibayar, tidak terbukti menggunakan dokumen palsu. Nah, yang kedua, ada pemeriksaan pajak. Nah, pemeriksaan pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu tentang Cipta Kerja. Nah, pemeriksaan ini adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data serta bukti secara objektif untuk menguji kepatuhan si wajib pajak. Nah, tujuan diadakannya pemeriksaannya ini untuk memastikan bahwa wajib pajak itu telah memenuhi kewajiban perpajakannya itu dengan benar. Nah, sasaran pemeriksaannya yaitu yang pertama ada wajib pajak yang meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, yang kedua menyampaikan SPT lebih bayar, yang ketiga melaporkan kerugian, keempat mengalami penggabungan, likuidasi atau perubahan pembukuan, nah yang terakhir atau tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Nah, prosedur pemeriksaan itu adalah yaitu yang pertama ada penugasan dan surat perintah pemeriksaan, terus yang kedua ada permintaan dokumen, terus yang ketiga pemeriksaan lapangan atau kantor, jadi langsung datang untuk memeriksa lapangannya. Terus yang keempat ada pembahasan hasil pemeriksaan, yang terakhir ada penerbitan surat hasil pemeriksaan. Nah, semua proses ini dilakukan secara profesional dan objektif agar hasilnya bisa dijadikan dasar penetapan pajak. Nah, yang ketiga yaitu ada penyidikan pajak. Nah, jika dalam pemeriksaan tadi ditemukan bukti adanya tindak pidana, maka dilanjutkan ke tahap penyidikan. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 31 Undang-Undang KUP, penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana perpajakan ini menjadi jelas dan dapat ditemukan tersangkanya. Siapa sih yang berwenang? Nah, yang berwenang ini hanya pegawai negeri sipil tertentu di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, yang diberi wewenang sebagai penyidik pajak itu adalah PPNS. Nah, wewenang penyidik sendiri itu meliputi yang pertama mengumpulkan keterangan dan bukti, terus yang kedua ada memeriksa dokumen dan pembukuan, terus yang ketiga ada melakukan penggeledahan dan penyitaan, dan
selanjutnya ada memanggil saksi dan tersangka, dan terakhir hingga melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tadi. Nah, penyidikan ini dapat dihentikan itu kalau terjadi yang pertama ada tidak cukup bukti, terus yang kedua ada tersangka meninggal dunia, dan yang ketiga atau perkara telah daluarsa. Nah, namun jika wajib pajak melunasi seluruh utang pajak dan dendanya, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan atas permintaan Menteri Keuangan. Hal ini tuh udah diatur dalam PMK nomor 55 atau PMK 2016. Nah, masuk materi yang terakhir yaitu ada sanksi perpajakan. Sanksi pajak itu dibagi menjadi dua jenis besar. Yang pertama ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah, yang pertama ada sanksi administratif, yaitu terdiri dari satu denda, yaitu denda. Nah, denda ini diberikan jika wajib pajak itu terlambat melapor SPT atau membuat laporannya itu tidak benar. Nah, yang kedua ada bunga. Nah, akibat keterlambatannya atau kekurangan bayar pajak ini, si wajib pajak akan dikenakan bunga. Yang ketiga ada kenaikan. Nah, bila wajib pajak ini memberikan informasi yang salah atau menolak pemeriksaan, maka wajib pajak itu akan dikenakan kenaikan. Nah, yang kedua ada sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini diberikan untuk pelanggaran yang berat. Seperti yang pertama ada menyembunyikan atau memalsukan data. Terus yang kedua ada tidak menyetorkan pajak. Yang ketiga ada melakukan pelanggaran pajak atau tax evasion. Nah, hukuman pidana ini bisa berupa yang pertama denda pidana sebesar 1-4 kali jumlah pajak terutang. Terus ada pidana kurungan itu minimal 3 bulan, maksimalnya itu 1 tahun. Nah, yang selanjutnya ada pidana penjara, yaitu bagi pelaku kejahatan pajak yang merugikan negara. Nah, dari pembahasan kita ini bisa disimpulkan bahwa pembukuan dan pencatatan adalah dasar tertib administrasi pajak. Nah, sedangkan pemeriksaan dan penyidikan merupakan bagian dari penegakan hukum untuk menjaga kepatuhan si wajib pajak. Nah, sedangkan untuk sanksi sendiri itu adalah bentuk konsekuensi bagi siapapun yang melanggar aturan perpajakan. Nah, kepatuhan pajak itu bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga bentuk kontribusi nyata kita terhadap pembangunan negara. Jadi, mari kita laporkan pajak dengan jujur, tepat waktu, dan sesuai peraturan yang berlaku. Nah, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian materi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.